dua paling atas. Halaman 2 paling atas. Halaman 2 paling atas. Penjelasannya itu ada 5, itu ditulis 2. Dalam ayat 2 tapi dilengkapi hadis 5. Ayo. Surat Luqman, surat ke-31 ayat 19. Sudah. Ya, ayo dibaca. Siapa yang sudah ketemu brosurnya? Ini ada. Ayo diwaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ini dilengkapi 5 ya. 5 larangan kaitannya dengan mohon maaf tabarruj. Tabarruj itu pamer, tabarruj itu flexing. Mentang-mentang gojek pribadi, misalnya nebeng, misalnya tuku koktel, tuku S2, 36 juta misalnya. Flexing. Tahu flexing? Flexing itu pamer itu flexing. Flexing adalah pamer. Pamer itu tidak harus dengan show off. Pamer itu show off. Kita hadroh, kita sholawatan iso pamer. Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena cincinnya gede-gede. Itu flexing. Kamu ditakoni toilet di mana? Itu karena flexing tidak hanya itu, termasuk di sosmed status. Lah, cari yang merek. Maaf, mau pamer tas kremes. Padahal itu ini mongkok itu mungkin kusi. Sing api ya mesti herpes. Kusi adalah anu Prada school padahal ya cuma cukune tapi itu di flexing. Flexing enggak boleh. Flexing itu mohon maaf, flexing itu sampai kamu makan besok nyuapin anak di depan rumah, lauknya lengkap sementara tetangganya mau pakai 5 kakak kerupuk obis paling banyak cuma serius setengah tempe separuh. Ternyata ada cat rice sego kucing. Cat rice. Itu udah nggak boleh. Baik. Maka kenapa dulu laki-laki itu pernah dilarang pakai emas dan pakai sutra karena latar belakangnya waktu itu paceklik. Jangan sampai wong mangan kurang nganggo gelas emas. Maka waktu itu dilarang. Sampai sekarang pun itu dimakruhkan. Laki-laki jangan pakai emas, jangan pakai sutra yang asli. Halo? Hai. Sudah ketemu tadi dibaca. Terus terjemahnya. Dan sederhanakanlah dalam berjalan. Satu, dalam berjalan sederhana. Saya ulang. Tidak boleh wanita di depan umum. Ini beda ya. Kalau di depan suami boleh. Suami sendiri dan suaminya orang. Tidak boleh jalan di satu garis ini loh. Sebaik-baik wanita itu kalau jalan selebar tubuhnya, enak kanan. Nek wong sak ini, jangan kakinya lebih lebar. Kalau orangnya segini, jangan juga terlalu kecil, wongnya dhuwur. Nek wongnya cilik, ojo langkai terlalu lebar. Karena Rasulullah kalau berjalan hanya ada 2 pandangan, lurus atau kayak menunduk, kayak cari puntung rokok, kayak orang turun dari tangga. Jadi berwibawa. Ini penting, kenapa? Karena itu termasuk tabarruj. Maka ayatnya wafid janakaka, kamu sederhanakanlah dalam jalan, kecuali di depan suamimu.
mau ngebor ngecor kayak blunder. Terserah, karena di depan suami sendiri minak jinggong silahkan, milih enak jengking silahkan. Di depan suami boleh nggak jengking-jengking? Kita ngabrak tendang. Ini boleh aja. Kenapa? Karena memang sebaik-baik istri yang paling baik untuk suami. Sendiri, tambah sendiri, bukan suami. Karena banyak wanita yang lebih bagus, pintar, menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Kalau mau kondangan jatuh, dandan terlalu jauh, betul? Punya orang itu sama buku ada 100 tutorial jilbab. Pakai jilbab itu ada 100 nanti dosen. Karena si jilbabnya dunia dari itu, ada si pilih orang pilih kali ini kumpulnya tengah jadi negara. Ini enggak, itu namanya gaya turban. Ada yang ciputnya begini sekolah. Mau privasi jiwa. Ya kan? Ada nggak? Itu termasuk apa? Kalau berlebihan. Tidak boleh orang itu pakai jilbab kayak kuno onta, yang itu sini di Monas. Nunggu tubuh Monas kalau wong tripod. Tripodnya disundil orang. Itu nggak boleh. Ingat ya. Itu juga kaitannya dengan ingat dengan baik-baik. Yang kedua karena belum selesai ayatnya. Dan lunakkanlah suara. Bersuara. Jadi satu tadi apa? Pakai. Dua jalan. Tiga suara. Tidak boleh bersuara berlebihan sehingga sahwati. Suara yang sahwati itu apa? Suara yang mengundang sahabat. Dalam bentuk mesos suka telepon premium. Di Jakarta itu ada, kalau susah tidur nanti telepon di 8080 nanti ada menemani. Mendesa-desa premium. Tapi juga tidak boleh terlalu saklek, jutek. Namanya utulin. Utulin itu kaku, keras, saklek, jutek, judes. Bahasa Belandanya itu jegati. Bahasa Prancisnya manyun. Basa Jawa Timur koyo kukusan. Muncul. Lancet kayak orang sakit gigi, persis wajah wanita yang mendengar suaminya kawin lagi. Ditakoni nanya nanti. Wong Mbak, wong buri pernah jalan maju. Wis mangan wis lamaan kok jalan. Nang lagi takon, iki tak piro. Jadi bojo wis kok maka itu termasuk ya di dalam pakai. Jadi bisa dilengkapi sekalian di ini. Karena ini penting karena wanita yang berikutnya berhias, bermake up. Nanti kalau Anda umroh dan haji itu ada audit sosial. Audit sosial boleh nggak pakai lipstick? Boleh nggak? Enggak. Boleh, tapi nggak boleh berlebihan. Sekedar biar nggak kering, pengen kok. Tidak apa-apa, hanya saya aja kalau umroh lipstick. Tapi jangan bilang membara kalau habis minum darah. Karena saya pernah sering ya, saya dengan istri jagung, masya Allah, ya resepsi nganggur lipstick itu bisa, masya Allah luar biasa. Sisanya wira-wirinya bisa 30 kan, kanan kiri. Saking kandil lebih banyak yang di gigi daripada yang di gigi. Untungnya buang kabeh. Karena wanita itu sehebat apapun laki-laki nggak bisa kalahkan wanita, betul nggak? Betul. Wanita itu punya alis aja dikerok, terus ditanduri namanya sulam alis. Baru itu digambari kalau kenal polisi. Ada
kumisnya dicukur tuh digambarin aja. Enggak ada. Sehingga bulu mata aja nggak terima, betul nggak? Mau dicupin sekali tuku bulu mata, ya lah, tinggal ngelem 5 cm. Kena yang pinggir jalan yang Indonesia yang pinggir jalan kedip penuh angkot yang pinggir jalan. Tidak boleh berlebih. Nanti kalau ada umroh dan haji yang listnya tebal-tebal itu langsung dikasih ditangkap askar, dikasih tisu. Tolong tuh bilang. Boleh nggak pakai lipstik? Boleh. Jangan berlebih. Boleh nggak pakai bedak? Boleh. Untuk midok, tahu ya? Sampai 5 cm. Karena nanti make up itu ada. Boleh kalau itu ikhtiarnya, tapi nggak boleh kalau hanya untuk misalnya pipi kurang gede itu disolidin. Silikon sing nyuntik solidin. Dokternya jadi solidin. Disuntik silikon kalau solid. Boleh nggak? Nggak boleh. Tapi kalau bibirnya sumbing terus dioperasi boleh nggak? Boleh. Hidungnya itu kurang mancung terus dimancungkan boleh nggak? Boleh. Tapi kalau terlalu memang polik terlalu napasi kangelan diomongin boleh nggak? Boleh. Karena itu sesuatu yang kaitannya dengan bukan untuk dijalin, jadi bukan untuk memperbaiki, bukan untuk apa, karena memang artinya apa? Boleh sesuatu. Misalnya bulu mata itu hanya dirapikan boleh nggak? Boleh. Tapi kalau dikerohabiskan itu ada aturannya. Maka make up itu ada aturannya, tidak boleh tabarruj berlebihan. Sekedar pakai niqab, kemudian pakai foundation boleh nggak? Boleh. Tapi kok garing-garing masya Allah. Kalau kita bisa, jangan numpuk skincare goreng ini. Harus skincare nggak fresh kan? Mau ngantin yang sasa itu dari titipan sebenarnya. Boleh nggak apa-apa memperhati diri boleh, tapi jangan berlebih. Akhirnya kelima masalah parfum. Hati-hati, boleh nggak pakai parfum? Boleh. Jangan berlebih. Audit sosial ukurannya yang diukur sendiri. Kapan sebaik-baik parfum itu kalau untuk wanita itu wangi kalau udah dekat. Jangan menusuk itu. Lagi 100 meter mabuk kalau jenazah hilang. Nah, jangan begitu. Jangan sampai apalagi kalau mau kumpul itu disunahkan kudu zinatakum minda kulli masjidin. Minimal pada malam. Entah nganggo apa, duduran apa nganggo apa, nguncut apa nganggo gambir apa, jangan sampai baunya basem, PPO, limasan, minyak kayu putih, minyak telur, jangan. Membeli juga. Sekali lagi, halo. Ini dalam rangka kita menyelamatkan dunia saudara. Dunia boleh kita dapatkan, tapi jangan sampai kita lepas di akhirat kita. Dibaca ulang tadi surat Al-An'am ayat 45 tadi belum selesai. Tidak ada dalam bentuk baru nanti akan masuk. Ada nih. Jam 1. Nanti habis duhur ada lagi kan? Ada. Nanti ini saya belum masuk brosur, tanya pengantar dulu ya. Nanti serius brosurnya. Tulang dulu 44. Hati-hati teman-teman saudara semuanya, ini perhatian kita. Saya ini jangan sampai nanti betul-betul Anda hanya cari dunia tapi akhiratnya lepas. Ayat ini mengingatkan, yuk dibaca. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Ada orang kondisinya dulu orang itu nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, malah lepas jilbab, malah segala macam, tapi malah pintu kesenangannya dibuka. Jadi karirnya malah bertambah. Cirinya sederhana,
dia semakin kekayaannya ada, tapi sholatnya berkurang. Semakin orang itu punya karir bagus, punya majikan bagus, tapi ternyata sedekahnya berkurang. Dia sebenarnya malah nggak pernah baca Quran. Pokoknya ibadahnya berkurang, sementara dunianya maju. Dia ikut ini, bapak ini, karirnya bagus, anaknya semuanya jadi orang, nggak ada yang jadi monyet. Anak-anaknya sukses semuanya, hartanya banyak segala macam, tetapi seluruh ibadahnya menurun. Ada nggak orang dulu pakai motor sering ke masjid, punya sepeda sering ke masjid, begitu punya mobil malah jalan ke masjid, ada nggak? Itu namanya istiqomah. Dulu di Indonesia gaji bulanannya hanya paling 1 juta, 2 juta. Begitu dapat 15 juta malah rata sholat. Ada nggak? Mau itu orang? Dulu nggak punya apa-apa, begitu punya handphone bagus malah jarang beli, maka handphonenya tidak bawa berkah. Hati-hati karena ini setan gepeng, setan gepeng. Ini punya benar. Maka terus diteruskan ayatnya. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Ya. Jangan sampai nanti kita dapat siksa di dunia, tidak hanya di akhirat. Di tengah-tengah kita sukses, tetapi ternyata kita tidak bisa menikmati kesuksesan. Bu, ada nggak orang itu dulu miskin begitu kaya, malah semuanya sudah menjadi siksaan. Dulu nggak kuat beli sate, malah sekarang nggak boleh makan sate. Jadi dulu nggak bisa makan karena nggak punya, sekarang tidak boleh makan karena kesehatan. Itu bisa sebagai siksa. Dan mana saya akan kembali semuanya ke toilet. Jadi cepet. Lanjut kan ini? Pipis dokter, Pak Pipis dokter. Pipis rombongan aku bawa. Sudah tahu ciri orang yang dekat dengan malaikat Jibril? Tahu kan? Orang yang sudah dekat Israel dan nyawanya sudah segera tercabut, itu ada 3 ciri. Sudah ingat? 1, orang itu dekat dengan kematian. Kalau 1 sudah berubah warna rambut, jadi rambutnya mulai berubah. Jadi serius uang-uangan terus berkah. Insya Allah nggak lama lagi seri semuanya udah bilahi taufik. Maka umat tidak boleh dicabuti, dengerin. Kalau gitu disemir, malaikat tahu ini semiran malaikat. 2, orang dekat dengan kematian itu kalau seluruh organ tubuhnya sudah tidak berfungsi secara optimal. Mata melihat tidak dengan terang, pendengaran sudah mulai, ingatan sudah mulai lupa. Dalam bahasa Jawa, orang itu sudah kena penyakit 15 B. B pertama, blabur, bulan, buta. Moto WA itu, ponnya 35. Jadi cokokono itu. Kedua, kalau udah mulai selalu banyak sampai hari ini ada orang telepon itu tidak ada edukasi di sini untuk mikrofon, sini untuk speaker, seluruh handphone di dunia sama. Tapi ada nggak yang telepon? Halo. Nah itu dekat dengan kematian. Ada nggak orang video call di bagian yang kuping? Kok peteng banget apa? Harus naik kuping video call. Itu udah dekat dengan kematian. Berikutnya beser. Ngomong telungmu. Pengajian lagi setengah jam gue pengen telungmu. Berikutnya batuk. Berikutnya tidurnya
bojone ngajak turun malah diusir. Kan turun udah bukan waktu. Berikutnya mulai bau kalsu. Berikutnya udah mulai buyutan tremor Parkinson. Berikutnya sudah mulai buta, mulai bawel. Berikutnya pokoknya sudah mulai batuk-batuk, sudah buyutan, sudah mulai bingung. Halo? Hai. Masih fokusnya nih? Saya selalu cek fokus itu pada tangan kanan diangkat. Tidak biasa ini saya sering gerakan. Saya cari tali sufi, agak dalam ini, tegakkan. Semua lihat saya. Ikuti perintah saya. Semua lihat saya. Kerja lagi, kalau mendapat lagi, pegang dagu. Sampean bodoh apa budak? Saya dulu pegang apa? Ini dagu wajiban. Kalau kamu ketawa, kamu juga 3 kali dagu. Orang paling depan pensional. Ternyata turun karena dipukul belanyain dagu. Malang ini dagu tidak kok ngerti masih fokus. Celana saya warna apa? Peci saya warna apa? Warna minggu di malam hari warnanya apa? Sama di kegelapan warnanya apa? Mendung yang gelap warnanya apa? Celana saya warna apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu Siang lah. di seluruh dunia hanya di Malang ada kelelawar tidurnya waktu Malang. Jadi jerapah makannya, jadi kelelawar tidurnya, jadi dagunya mana dagunya? Tidak kok. Saudaraku, sekali lagi ayat Al-An'am ayat 24 menegaskan jangan sampai Anda ke Hongkong hanya untuk cari dunia. Apa artinya gaji ini akeh-akeh tetapi ternyata tidak selamat secara akhirat, tidak selamat selamatan maka pastikan jangan sampai kita kena istidraj. Apa itu istidraj? Dilulu. Apa itu dilulu? Tujo. Jadi istidraj adalah Dilulu. Dilulu itu adalah Istidraj. Yang kedua, saya akan masuk materi tuntas lagi. Pastikan persaudaraan kita ini membawa akhirat karena ini ada orang yang bersaudara, kita ini kumpul, tapi nanti di akhirat saling bertengkar. Karena ternyata dua-duanya tidak selamat. Karena nanti saudara ini bisa mensurgakan. Nanti, dengerin baik-baik.
Kalau kita masuk surga, pertama yang ditanya satu keluarga, bagaimana bapak, ibu, anak. Kedua, cari teman. Teman mana? Teman dalam kebersamaan, dalam ketaatan. Bersama-sama dalam ketaatan. Catat baik-baik. Sampai-sampai dia tanya kepada Allah. Ini hadisnya Bukhari dan Muslim. NU Muhammadiyah sepakat. Padahal jarang loh NU Muhammadiyah sepakat. Terutama utara. Karena kalau NU itu rukyah, kalau Muhammadiyah bisa. Kalau di Jogja malah tambah salah lagi. Telepon Tuhan. SMS. Rosari. Banten malah takon semut. Mama Poli, Mama Bujur. Halo. Jadi, bagaimana ya Allah, saya dulu pernah ngaji bareng, pernah sholat bareng, pernah puasa bareng, kok gak ada di sini? Maka Allah, kamu cari. Barangkali gak ada di sini, kamu cari di surga. Gak ada ya, kamu pergi ke neraka. Maka di antara kita semuanya disuruh ke neraka. Ternyata ada di sana. Kalau dia masih ada iman masih ada, maka ambil dia, ajak dia ke surga. Ternyata orang bisa memberi syafaat dan jadi wasilah ke surga karena pertemanan di dalam kebaikan. Tapi ingat, orang yang bersama dalam ketaatan, bukan bersama di dalam kuis, bersama di dalam kuliner, bersama di dalam grup yang gak jelas, bersama dalam dia pernah sholat bareng, puasa bareng, ngaji bareng. Sekarang dibaca surat Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf belum ada di situ. Ini untuk mengantarkan begini. Jangan sampai nanti Az-Zukhruf di mana nanti ada orang di neraka saling menyalahkan. Ayat berapa, Pak? Ayat awal itu, ayat 67. Az-Zukhruf ayat 67. Az-Zukhruf ayat 67 yang sudah ketemu mana? Mikrofon beda, coba jenangnya bro. Vina. V itu adalah di dalam, atau kalau Dewi kecantikan orang Yunani itu V. Dewi V, ya. Nah itu nggak jadi. Nah, Vina. Nanti sampai itu Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Orang-orang yang didapat kecuali Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan atau satu sama lain, kecuali mereka yang bertakwa. Jadi semua orang nanti akan saling bertengkar di akhirat karena ternyata saling sesat, karena saling menyalahkan. Gara-gara kamu masuk neraka, gara-gara kamu masuk neraka. Kecuali siapa? Orang yang bertakwa, yaitu orang yang bersama dalam ketaatan. Maka tolong please deh, besok kalau kalian semuanya ini serius, saksikan saya bersama dengan semuanya. Amin. Nanti kalau mohon maaf bunda-bunda yang solihah masuk surga. Amin. Tidak ada saya, tolong dari saya. Tari. Demikian juga kita semuanya, tolong saling mencari ya. Amin. Insyaallah. Mencari karena kita bersama. Ini pernah ngaji bareng. Pernah ini bukan dalam kemaksiatan. Ini bukan orang yang judi bareng, enggak. Karena Allah orang yang dalam ketaatan. Maka tolong masing-masing jadi saksi bahwa kita pernah bersama-sama dalam pertemanan. Nanti pertemuan berikutnya Anik atau siapa kalau kesini saya akan mohon maaf, ini serius Bapak Ibu semuanya, jangan sampai pertemanan kita Bapaknya tidak ada. Bapak bunda-bunda solihah semuanya. Saya inginkan semuanya saudara kita mau bikin posmi, mau bikin apapun ini awabi segala macam, ini adalah pertemanan surga. Amin. Betul-betul
syafaat dan wasilah di surga. Amin. Karena orang-orang yang bersama dalam ketaatan, bukan sama-sama duduk di Victoria, bukan sama-sama jualan pecel, sama-sama dalam ketaatan. Habisnya jelas sore belum. Ternyata teman-temannya jangan sampai yang azim pun saling bertengkar, gara-gara kamu saya jadi masuk neraka. Karena apa? Kamu dulu nggak ada pengajian tapi pilih jualan pecel. Ada pengajian pilih jalan-jalan ke mall. Maka itulah nanti bukan pertemanannya. Maka nanti teman itu ada banyak, ada 7 di dunia ini teman dulu. 1 karena ta'arufan hanya karena kenal. 2 karena tarikan karena memang sama-sama dari asalnya sama, dari daerah sama. Teman satu Blitar, satu Malang, satu itu berteman. Itu tidak sampai surga. Teman karena satu alumni, teman karena pekerjaan, karena sama-sama kerja. Teman karena hobi, teman karena ada kepentingan, itu di partai. Partai habis partainya selesai terus karena politisi itu kalau sudah jadi terus kalau PKB kalau jadi kalau pilkada kalau jadi maka itu hanya berbiasa. Ini adalah khutbah bil iman. Baik, nanti kapan saya akan bicara tentang bagaimana membangun circle surga. Khusus nanti kalau punya lagi tahun depan masih semakin sini semakin nggak begitu laku sih dia. Saya nanti masih Tiap minggu terlalu banyak. Ya, insya Allah sih saya kemarin Jepang nanti bulan Desember saya diundang. Alhamdulillah. Di Jepang agak beda karena banyak mereka perawat sama magang dan juga mahasiswa. Ya. Kalau di sini kan banyak tenaga kerja, jadi beda jobnya dan beda. Ya. Sama lebih kuning daripada di sini. Ya. Mereka di bidangnya sana itu banyak skincare, ini fresh kan. Ya. Sana itu agak cerdas sedikit, tahu mana dagu mana jiwa. Masih bagus. Kalau kertas ini warnanya apa? Semuanya jawab. Kalau kertas ini warnanya apa? Kalau tisu warnanya apa? Kalau susu warnanya apa? Kalau tulang warnanya apa? Kalau gigi sering disikat warnanya apa? Kalau susu warnanya apa? Kalau sapi minumnya oh, kok doain malah kan baik, dong, sapi kayak susu banget. Dan sekalian, satu pastikan saya ulang ya, saya ulang. Pesan pertama, saya ada 15 pesan pada hari ini. Pesan pertama, jangan sampai Anda sukses dunia tapi lupa akhirat. 2, jadikanlah pertemanan ini pertemanan circle surga. Amin. Itu pertemanan yang bawa ke surga. Maka mulai hari ini WA group yang tidak mengenal. Jadi circle surga itu kata Nabi ada 3. 1, yang senantiasa zikir kepada Allah, mengingatkan Allah. Jadi agar ketemu dia ingat pada Allah, itu teman yang baik. 2, kalau dia menegur kesalahan. Jadi kalau kita salah diingatkan, itu teman baik. Tapi kalau kita salah dibiarkan, itu bukan teman yang baik. 1 tidak. Jadi teman baik kata Nabi ada 3. Itu hadis riwayat Bukhari. Keterangannya lain kali, tapi ini ya. 1, teman yang baik kalau mengingatkan pada Allah. Jadi ingat apa ketemu dia pengen ngaji. Pengen kayak ngajak dugem, itu bukan. Ketemu dia mesti ngajakin yang mako, ngajak dugem mako. Ketemu dia ngajak pinjol aja. Ketemu dia itu pengennya ngajak utang bank, itu kan. Ya, 1 dikir pada Allah. 2, selalu menegur kesalahan. 3, selalu mengingatkan amal kebaikan.
Jadi kalau ketemu dia selalu ajakannya pada kebaikan, selalu pada amal-amal baik. Kata Nabi ada itu nanti di step berikutnya, nanti di pertemuan berikutnya. Oke, ya, tiga. Keempat, ini berapa tadi? Dua ya? Dua. Pesan yang ketiga ini nanti, yaitu bagaimana dengan Maulid Nabi ini betul-betul kita mendekatkan diri antara ma'aman ahbabta. Kalian semuanya akan bersama dengan orang yang mencintai Rasulullah. Semuanya cerita saya antara ma'aman ahbabta. Kita semuanya nanti akan dikumpulkan dengan siapa yang kita cintai. Amin. Maka kita mencintai Rasulullah supaya nanti kita mati bersama Man ahya sunnati faqad akhadani wa man akhadani kana ma'i. Siapa yang mencintaiku, maka itu dia bukti dia akan bersamaku di surga nanti. Bukti cinta itu satu, mengikuti. Dua, mau berkorban. Tiga, selalu mengingat. Empat, selalu bersolawat. Maka orang cinta itu, orang cinta namanya Umar, pacarnya Rini, tanda tangannya Uyuh. Umar sama Rini menggabung. Nah, nanti akan kita bahas setelah zuhur karena saya sudah berikan. Tapi Rasulullah itu orang yang satu ditulis ahsan namas, belum ada itu. Rasulullah itu orang yang terbaik, maka jadikan kita orang terbaik di akhirat. Jadi berlomba-lomba untuk jadi yang terbaik. Kalau diomongnya ada 180.000 yang baik hanya 10.000, itu termasuk saya. Tapi dari 10.000 yang baik hanya 1.000, itu saya termasuk di dalam. 1.000 ini yang baik cuma 100, maka saya termasuk di dalam. 100 yang baik hanya 10 itu termasuk saya. 10 yang baik hanya 1, dan itulah saya. Jadi aksanas. Dua, Rasulullah itu termasuk satu aksan, dua khairunas. Kalau tadi orang yang terbaik, khairunas, orang yang selalu berbuat baik kepada orang lain. Orang yang terbaik itu pribadi. Kedua, memberikan kebaikan orang lain. Namanya khairun. Rasulullah itu khairunas, yaitu anfa'uhum linas, dia memberikan manfaat. Ketiga, Rasulullah itu ajwad dan nas. Ajwad dan nas artinya apa itu? Pemurah, suka menolong, suka memberi dalam bentuk laku. Dermawan, itulah ajwad dan nas, dermawan. Sampai dia itu suka ngasih sebelum orang meminta. Ini panitia mengingatkan saya untuk bagaimana inamatun soluna waturhamuna itu apa itu? Inamatun soluna waturhamuna. Jadi Allah memberkahi, menolong dan kasih sayang. Innamatun soluna waturzakuna waturhamuna tidak. Kita semuanya pengen keluarga kita diberkahi. Pengen kan ya? Pengen. Mudah-mudahan Allah berkahi keluarga kita yang kita. Amin. Keluarga dan anak turun kita. Amin. Dan Allah berikan kasih sayang. Amin. Allah beri pertolongan dalam setiap saat. Amin. Siapa orang yang peduli pada orang yang tidak mampu ya? Jalan untuk menjadi keberkahan, pertolongan dan kasih sayang Allah yaitu peduli, kepedulian. Panitia mau penggalangan infak ini, tolong info untuk ini karena di sini kita persiapan untuk libur. Nanti kita bahas materi setelah bulan. Asyik. Ya. Silakan.